Kalau ada orang mu'alaf ya, menjelek-jelekkan agama sebelumnya, udah pasti kadrun. Betul, pasti kena terpapar virus takfiri tadi. Sebaliknya, kalau ada orang keluar dari Islam, jelek-jelekkan Islam, kadrun. Ya, takfiri juga. Ya, kenapa itu tadi? Kalau orang itu sudah moderat, itu menganggap kita ini sama, kesetaraan tadi. Agama itu sebagai baju, ageman. Perbedaan itu sunatullah, kita wajib iman kepada ketentuan dan menghormati ketentuan Allah. Maria Bunda penasehat kami, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kuanugerahkan kepada gerejamu melalui para rasul pada hari raya Pentakosta. Kuanugerahkan Roh Kudus sebagai jiwa gereja yang hidup. Kami bahkan boleh menerima karunia Roh Kudus itu pada waktu kami dibaptis, pada waktu kami menerima sakramen penguatan, dan pada waktu kami menerima sakramen imamat. Melalui sakramen-sakramen itu, Roh Kudus Kau curahkan untuk memeteraikan kami secara khusus sebagai putri-putramu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Semoga kami berkat bimbingan Roh Kudus selalu hidup dalam perdamaian, kerukunan, persaudaraan dengan siapapun, tanpa merendahkan dan menjelek-jelekkan siapapun, karena siapapun juga adalah citramu yang Kau hembusi dengan roh yang sama, sesuai dengan panggilan dan perutusan masing-masing. Setidaknya dengan hembusan roh-Mu itulah manusia diciptakan secitra dengan-Mu sendiri. Dengan demikian kami harus saling menjaga, menghormati, menghargai, seperti juga yang dicontohkan oleh Santo Paulus terhadap bangsanya sendiri sesudah dia mengimani Kristus. Berkatilah kami semua dengan Roh-Mu agar kami dapat menjadi pembawa damai sejahtera dalam hidup rukun dan damai dengan siapapun dan dimanapun, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Kisah Para Rasul bab 28 ayat 16-20, dilanjutkan ayat 30 dan 31. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan
diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada satu hal yang cukup menarik dari pengalaman Santo Paulus sebagaimana diwartakan kepada kita dalam bacaan pertama pada hari ini, Sabtu terakhir pada masa Paskah yang ke-7. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengalaman Santo Paulus sebagai orang Yahudi yang pada masanya begitu gigih melampiaskan seluruh hasratnya untuk menangkap, memenjarakan, dan menghabisi siapapun yang mengaku menjadi murid Kristus, berubah total ketika berjumpa dengan Yesus sendiri yang hadir dalam rupa cahaya. Paulus yang sebelumnya beragama Yahudi kemudian memeluk agama yang baru, yaitu Kristianitas, menjadi pengikut Kristus dan disebut sebagai orang-orang Kristen. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Kristianitas dengan ciri satu kudus, Katolik, dan Apostolik inilah yang dihayati, dihidupi, dan diwartakan oleh Santo Paulus. Yang menarik adalah ketika Santo Paulus sudah menjadi murid Kristus dan kemudian dia ditangkap, dipenjara, tidak dijatuhi hukuman mati, juga dia ditentang oleh orang-orang Yahudi. Dia tidak pernah menjelek-jelekkan agamanya yang terdahulu. Nah, ini penting. Kadang-kadang dalam hidup kita sehari-hari ada orang-orang tertentu yang begitu memilih agama yang baru, meninggalkan agama yang lama, kemudian ada godaan untuk menjelek-jelekkan agamanya yang lama. Dan itu tidak dibenarkan juga di dalam agama Islam. Kalau ada orang menjadi mualaf misalnya, kemudian menjelek-jelekkan agama sebelumnya, itu pun tidak bisa dibenarkan. Apa yang dikatakan oleh Brigjen Ahmad Nur Wahid ini sangat penting untuk kita pahami, bahwa dalam Islam pun diajarkan tidak boleh menjelek-jelekkan agama orang lain, termasuk agama yang pernah dihidupi oleh seseorang dan kemudian ditinggalkan dan kemudian yang bersangkutan menjadi mualaf. Nggak boleh menjelek-jelekkan. Demikian juga para murtadin dari agama Islam menjadi Katolik misalnya, tidak boleh menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Kita dengarkan apa yang dikatakan Brigjen Ahmad Nur Wahid.
Kalau ada orang mu'alaf ya, menjelek-jelekkan agama sebelumnya, udah pasti kadrun. Betul, pasti kena terpapar virus takfiri tadi. Sebaliknya, kalau ada orang keluar dari Islam, jelek-jelekkan Islam, badrun. Ya, takfiri juga. Ya, kenapa itu tadi? Kalau orang itu sudah moderat, itu menganggap kita ini sama, kesetaraan tadi. Agama itu sebagai baju, ageman. Perbedaan itu sunatullah, kita wajib iman kepada ketentuan dan menghormati ketentuan Allah. Saya sependapat dengan yang beliau katakan, mari kita belajar dari Santo Paulus, belajar dari apa yang disampaikan oleh Brigjen Ahmad Nur Wahid. Kita saling menjaga kerukunan, perdamaian, dan itulah karya Roh Kudus di dalam kehidupan tanpa diskriminasi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.